Alhamdulillah. Nasta'in ala umur dinna wa din wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Teh Nabila Kamilatun Nisa SPP selaku materi training for Muslim edisi kelas tahsin, yang kami hormati Teh Nur Asti Maulida selaku Kepala Departemen Keputiran LDK Muflis Kabinet Al-Iltizam periode 2023-2024 beserta jajaran serta peserta tahsin yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam sehingga kita bisa berkumpul di kegiatan tahsin online dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Sebelum masuk kegiatan pada malam ini, saya selaku MC akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan, kedua pembacaan tilawah Al-Quran, ketiga penyampaian materi, keempat sesi tanya jawab dan pembacaan kesimpulan materi, kelima pembacaan doa, foto bersama dari penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita awali kegiatan pada malam ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan tilawah Al-Quran kepada Teh Agustia, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Teh Vidya. Saya akan membacakan surat Quran surat Al-Baqarah ayat 150 sampai 152. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatruh li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjatun illa alladhina zalamu minhum fala takhshawhum wakhshawni waliutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun. Artinya, dan dari manapun engkau Muhammad keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk menentangmu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, agar aku sempurnakan nikmatku kepadamu dan agar kamu mendapat petunjuk. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul Muhammad dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kamu dan mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakillah khair Teh Agustia. Semoga yang membaca dan mendengarkan sama-sama mendapatkan pahala dari Allah. Amin. Selanjutnya memasuki acara inti yaitu pemaparan materi oleh Teh Nabil. Tapi sebelumnya di pertemuan kemarin kita sudah membahas dari jilid kedua sampai jilid keempat, di mana jilid kedua kita belajar cara membaca huruf tunggal berharakat, kasrah dan dhamma, juga ada huruf-huruf sambung. Jilid ketiga kita belajar cara membaca panjangan pendek, juga ada tajwid, matobi'i. Terus di jilid keempat kita membaca cara huruf sukun.
Langsung saja saya serahkan kepada pemateri yaitu Teh Nabil. Kepadanya dipersilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tes suara Teteh masuk nggak teman-teman? Masuk, Teh. Masuk, Teh. Oke. Oke, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah baik, Teh. Alhamdulillah sehat ya. Insya Allah ini teman-teman yang bertahan di pertemuan ketiga ya. Ada 10 orang, 9 lah ya dikurangi Teteh ya. Oke, teman-teman di sini yang bisa on cam yuk, boleh di malam. Kita lagi baca ada yang izin malam ini nggak bisa hadir, jadi di malam. Yuk dibuka kameranya. Seperti biasa sebelum mulai kita sama-sama mengucapkan meluruskan niat kita ya. Sebelum jauh kita luruskan niat kita. Tentunya untuk mencari ridha Allah, untuk silaturahim, untuk menuntut ilmu dan yang lainnya. Oke. Lalu teman-teman seperti biasa yang bisa on cam, yang bisa kondusif boleh dinyalakan kameranya. Oke, dan teman-teman yang mau menulis atau mencatat apa-apa yang nanti didapatkan boleh langsung ditulis gitu ya. Disiapkan alat tulisnya. Oke, nggak apa-apa yang berhalangan, nggak apa-apa nggak on cam juga. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat teman-teman pengurus, Teh MC gitu ya yang telah mempersilahkan Teteh juga. Alhamdulillah kita masuk ke pekan ketiga. Kalau misalkan pekan sebelumnya Teteh ngasih tugas ya, alhamdulillah beberapa ada yang udah ngirim, bahkan banyak, tapi beberapa ada yang udah Teteh koreksi, beberapa ada yang belum. Ya. Yang udah Teteh koreksi itu Teteh koreksi beberapa ada yang dikoreksi makhrajnya, beberapa ada yang dikoreksi sesuai pokok bahasan di jilidnya, tapi memang kebetulan beberapa juga nih di sini yang hadir ada Fani, ada Marsina, itu kalau nggak salah belum Teteh koreksi, yang punya Marsina juga belum, yang Fani juga belum Teteh koreksi. Tapi udah Teteh buka. Insyaallah nanti ya menyusul ya teman-teman ya. Nah, alhamdulillah teman-teman, kalau sesuai target sebetulnya target Teteh di hari ini jilid 5, 6 gorib gitu ya. Sebetulnya sudah sesuai, tapi target apakah teman-teman bisa mengaplikasikan itu atau tidak, Teteh belum bisa memastikan ya. Karena kalau untuk memastikan itu berarti Teteh harus mendengarkan secara langsung bacaan teman-teman dalam Quran gitu. Nah, terus kapan Teh memastikannya? Oke, memastikannya kalau dulu itu panitia pernah minta Teteh, gimana kalau suatu saat kita offline, penutupannya offline, jadi di tesnya juga offline, tapi atas pertimbangan satu dan lain hal, jadinya kita penutupan dan tes yang lain-lainnya di online gitu ya. Nah, terus kapan pengaplikasiannya? Apakah semua yang teman-teman pelajari di UMI itu teman-teman dikatakan lulus sebagai apa ya, orang bersertifikat gitulah istilahnya kalau di UMI, orang bersertifikat UMI gitu. Nah, itu tidak juga, karena memang dalam kalau di metode UMI dalam mencapai sertifikat itu kita harus melalui berbagai ujian gitu ya, termasuk ada bukan bootcamp apa teh kata kita daurahnya gitulah, ada daurahnya juga gitu ya. Tapi ini Mas karena judulnya adalah apa teh upgrading untuk muslimah gitu ya, upgrading untuk muslimah, jadi setidaknya menambah atau mengupgrade gitu ya, mengupgrade teman-teman bacaannya gitu ya, minimal untuk diri teman-teman sendiri, minimal untuk bacaan teman-teman sehari-hari gitu ya. Oke, kita lanjut ke UMI jilid 5. Nah, teman-teman operator udah ini nggak, udah ada Ya, Teh, video yang share screen.
Oke, siap. Boleh, Dek. Nah, teman-teman, kemarin beberapa koreksinya nih, ada beberapa yang memang teteh koreksi karena di jilid 3 itu, jilid 3 dan 4, kita belum belajar wakaf. Jadi ketika baca, misalkan bacanya fi jannati yatasaalun. Misalkan itu. Nah, di jilid 3 dan 4 itu kita belum belajar wakaf. Jadi harusnya dibaca fi jannati yatasaaluna. Nanya masih tetap dibaca. Oke ya. Nah, udah ada ya jilid 5-nya. Oke, sebelum mulai kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan diangkat tangannya, ditundukkan kepalanya. Kita sama-sama membaca suratul Fatihah, dilanjutkan doa pembuka Umi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa adliq bihi lisani wa shrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik. Fa innahu la haula wa la quwwata illa bik. Innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Oke ya, semoga Allah menolong kita dalam menuntut ilmu, Allah membantu kita dalam memperbaiki bacaan kita. Oke. Nah, untuk di Umi jilid 5, kalau kemarin boleh di next deh. Kalau di Umi jilid 4 kemarin kita belajar huruf-huruf sukun gitu ya. Boleh. Nah, di Umi jilid 5 nah, oh iya, khas Umi itu sebelum belajar Umi itu kita harusnya hafalan dulu. Hafalannya setiap jilid beda-beda. Nah, kalau target jilid 5 itu hafalannya target Al-Qari'ah dan Al-Adiyat itu sudah bisa, tapi ini untuk ukuran anak-anak. Untuk ukuran dewasa ada khususnya lagi. Disusun sesuai target hafalan teman-teman gitu ya. Kalau bisa nih di LDK juga ya dipastikan teman-teman kadarnya ya minimal juz 30 mah bisa gitu ya. Entah itu gimana caranya, programnya gitu ya. Tapi dipastikan agar teman-teman kadar tetap dekat dengan Al-Quran, coba targetkan hafalannya juga. Kalau nggak dikelola sama keputrian juga, misalkan di kelas atau di kelompok mentornya masing-masing gitu ya. Oke, boleh di next deh. Nah, pokok bacaannya mengenal tanda baca wakaf. Nah, baru di jilid 5 kita belajar wakaf. Kalau kemarin kita belum belajar wakaf ya. Bacaan dengung, ikhfa atau samar, bacaan idgham bigunnah, iqlab dan lafaz Allah. Boleh di next? Di next lagi. Oh iya, sebentar. Di atas dulu, bentar. Nah, nanti kita juga bakal belajar Fawatihus Suwar. Fawatihus Suwar itu kayak kemarin kalau Teteh sempat bilang yang kayak awalan surat Al-Baqarah, awalan surat Toha, terus awalan surat-surat lain yang memang dia menjadi pembuka surat. Gitu ya. Boleh di next.
Nah, ini baru kita nih masuk ke pengenalan wakof. Pengenalan wakof dalam UMI dikenalkan dulu pakai tanda bulat titik gini, ya. Kalau yang kemarin kan nggak ada, berarti dibacanya tidak wakof. Nah, kita Tata contohkan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aliman dibaca alima. Itu tuh gitu ya. Jadi aliman kalau dia wakof dibacanya alima. Yang selanjutnya fatardo dibaca fatardo gitu. Ya. Oke, sekarang boleh dibuka mic-nya. Kita coba baca bareng-bareng. Tata contohkan dulu yang baris selanjutnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa. Yuk. Mursalati urfa. Oke. Fal asifati asfa. Fal fariqati farqa. Fal mulqiyati dzikra. Fasaddaqa bil husna. Fasanu yassiruhu lil yusra. Walaili idza saja. Walaili idza yaghsha. Fahasyara fanada. Wa kadzdzaba wa asa. Wal jibala autada. Wa hadaiqa gulba. Untuk di bulan wakufnya. Kita mengenal dulu wakuf yang itu. Oke, boleh selanjutnya yang halaman 2 coba dibaca bareng-bareng dari 3 baris terbawah. 1, 2, 3 dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 3 baris terbawah. La yaslaha illa al-ashqa. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Oke. Nah, tadi Teteh masih dengar illal ashqa. La-nya ditekan. Ditekan tadi didengungin. Jangan ya. La yaslaha illal ashqa. Langsung illal, bukan illal ashqa. Tidak didengung. Langsung illal ashqa. Gitu bacanya ya. Oke, terus coba kita ke halaman 3. Nah, kalau tadi fathah tain, kalau dia wakof, dia jadi fathah kan? Aliman dibaca alima. Kalau dhammah tain, dia langsung jadi wakof. Dia jadi sukun. Alimun dibaca alim. Itu jika wakof dibaca alim. Terus yang itu pun jika wakof dibaca khauf.
ya. Itu pelajarannya. Kita coba lagi. Teteh contohkan, teman-teman ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi'sal masir. Yuk. Wa bi'sal masir. Kaifa tahkumun. Kaifa tahkumun. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Rabba hadzal bait. Rabba hadzal bait. Oke, jangan lupa ta dia punya sifat hamas ya. Bait. Jadi ada gitunya di ujungnya. Ta dan ka ketika sukun. Ketika sukun ya. Bukan ketika hidup, misalkan pas hidup misalkan apa ya? Wal baiti. Nah, wal baiti jadi karena gara-gara ada hamsnya teh jadi bacanya wal baiti, wal baiti. Nah, nggak boleh. Pas sukun aja. Oke, lanjut ya. Bidzatil sudur. Sudur. Wa ilaihil masir. Wa ilaihil masir. Hadaika wa a'naba. Hadaika wa a'naba. Wa kawa'iba atsroba. Wa kawa'iba atsroba. Wal baitil ma'mur. Wal baitil ma'mur. Wa basyiril mu'minin. Wa basyiril mu'minin. Wadzariyati dzarwa. Wadzariyati dzarwa. Wa banina syuhuda. Wa banina syuhuda. Kalla saya'lamun. Kalla saya'lamun. Fa'aina tadhhabun. Fa'aina tadhhabun. Oke. Ada yang ingat nggak waktu minggu lalu kita makhrajnya udah sampai huruf apa? Za ya, kalau nggak salah. Betul nggak? Sampai Ada yang ingat? shin, shin. Za-nya belum berarti. Da dan za-nya belum. Oke. Pernah disinggung sih Teh, Yeah. sebelumnya. Udah disinggung ya sebelumnya. Oke, kita ke Mah dulu sebentar ya. Punya nggak PPT-nya, Dek? Ria. Oke, nah kalau da gitu ya. Oke, kalau da dia makhrajnya sama kayak ta dan po. Ta dan po. Di mana maksudnya? Makhrajnya adalah ujung lidah bertemu dengan gusi bagian atas. Ujung lidah bertemu dengan gusi bagian atas. Dibacanya da. Kayak tak, kita nyebut tak gimana? Da juga kayak gitu posisinya. Cuma bedanya kalau po dia ada isti'la gitu ya. Itu. Kayak udah deh da sama za. Oke, selanjutnya kalau za itu sama kayak kha sama zo. Dia ujung lidah keluar dikit aja. Ketemunya sama apa? Ketemunya sama ujung gigi bagian atas. Ujung gigi depan ya, depan bagian atas. Za. Keluarnya dikit aja. Ya. Zadzuzad. Kalau za dia harus ada nafas yang mengalir. Kalau da dia punya sifat qalqalah. Maka ketika dia sukun harus memantul. Dadi duda dan mantulnya cepat.
atau misalnya dadi dudade lambat. Nah, mantulnya kokoh itu cepat. Ibarat kata nih, nah digituin tuh cepat. Kalau bola kita lemparin baliknya cepat kan, bukan yang dia slow motion dulu gitu. Nah, da sukun wakof da sukun kolokolah, maka ketika mantulnya harus cepat. Dadi dudade gitu ya. Kalau za dia tidak kol-kolah, hati-hati, tapi dia ada bukan nafas yang mengalir ya, ada sedikit nafas yang mengalir. Zazidu zaz gitu kan, lidahnya keluar dikit, ketemunya sama apa? Ketemu sama gigi ujung gigi ini bagian depan, ujung gigi depan bagian atas ya. Dada ro. Nah, ro itu yang agak susah kalau teteh. Kalau teteh dulu susahnya ro. Kalau teman-teman ada yang cadel itu apa ya? Tahu nggak cadel? Iya tahu ya. Nah, biasanya itu lebih gampang ngucap ro-nya. Ro dalam bahasa Indonesia bagian cadel susah. Roda, loda, weh jeung loda gitu. Roda. Ya gitu lah ya. R-nya tuh susah. Tapi kalau dalam bahasa Arab yang cadel itu justru lebih mudah. Karena pengucapannya bukan rori ru, bukan kayak gitu. Mungkin dulu kita diajarnya kayak gitu. Ro, ri, ru, ro, cenah. Ro, gitu kan. Padahal tidak seperti itu. Makhrajnya, ya, kalau ro itu makhrajnya ada di mana? Menyentuhkan punggung lidah dengan langit langit. Punggung lidah kita mana? Ro, punggung lidah. Sentuhin dengan langit. Kayak kita nyebut na, la, cek deh. Ternyata waktu itu kalau nggak salah udah nyontoin juga deh. Ada di gambar di hurufnya yang dia posisinya ternyata bisa share. Oh nggak bisa. Atau Vidya ini nggak punya PPT-nya nggak? Yang makhorijul huruf. Coba sebentar ya, aku cek WhatsApp dulu. Di WhatsApp. Oke. Yang makhorijul huruf. Nah di situ posisinya lo itu hampir mirip dengan na dan la, tapi dia lebih ke belakang dikit. Dan pengucapan ro itu terbagi menjadi dua. Ada yang dia harus tebal, ada yang dia harus tipis. Tergantung dia harokatnya apa dan tergantung sebelum ro itu apa. Kalau ro mati, sebelum ro itu fathah kah, kasroh kah, domah kah? Karena itu berpengaruh. Apakah ro itu dibaca tebal atau tipis. Begitupun dengan ketika ro itu berharokat fathah, domah, kasroh. Itu bergantung tipis aja gitu. Siro ihdinas siratal mustaqim. Lo. Nah, punggung lidah nyentuh ke langit-langit. Bukan digetarkan lidah, tidak ada ya makhraj menggetarkan lidah. Ro gitu. Tidak ada makhraj menggetarkan lidah. Adanya juga punggung lidah kita menyentuh langit lah. Atau kalau nggak bisa, kalau nggak ada, boleh tetap jadiin host aja deh. Teteh share screen lewat apa teh? Lewat ini aja deh, lewat HP. Ya. Oke, untuk pro itu ya. Nggak apa-apa sambil nunggu, nanti kalau udah bisa teteh share. Terus selanjutnya setelah lo ada za. Nah, za itu kayak kalau mati, kalau sukun. Kemarin ada yang teteh komentari bismillahnya. Pas ngirim setoran ke teteh. Bismillahnya bismillahirrahmanirrahim. Sa-nya kurang ada desisannya. Nah, za itu kayak sa. Sa mirip. Keluarnya bertemu dengan gigi depan bagian bawah. Hampir bertemu ya, bukan bertemu. Sa itu hampir bertemu. Coba teman-teman ucap sa. Sa, si, su. Sama kayak za, zi, zu. Za, zi, zu, zaz. Itu ujung lidah kita hampir ketemu dengan sebelumnya. Hampir ketemu dengan gigi depan nih, gigi depan kita, tapi bagian bawahnya.
za, za. Oke. Kalau sampai syama, ini udah ya. Teteh gimana sih? Maaf ya teman-teman. Kalian nggak ada yang ngoreksi teteh ya Allah. Kalau Sasha, so berarti lanjutnya so. Makanya teteh kok kayaknya ini udah nyampein deh. Malah balik ke da ya. Oke, afwan. Kalau so dia mirip kayak za dan sa makronya. Jadi keluar nih dari ujung lidah yang hampir bertemu dengan gigi depan bagian bawah. Dia sama kayak sa dan za, so. Cuma bedanya, so itu dia punya sifat isti'la. Isti'la itu bagian lidahnya keangkat sedikit. So, si, su. So, si, su. Makanya kenapa sa atau si berbeda dengan si. Karena ngangkat dikit lidahnya. Padahal sin dan sod ini mirip, bukan mirip, tempat keluarnya sama, morfologi hurufnya sama. Tapi ketika dibaca si biasakan si dengan si itu berbeda keluarnya. Kenapa? Karena punya sifat isti'la. Ya, lidah diangkat sedikit. So, si, su, sos. Nah, lidahnya diangkat sedikit. Nah, itu lihat tuh yang lo tadi ya. Itu posisinya. Terus kalau sode itu sama kayak sin dan sa, sin dan zai gitu. Lihat di gambarnya ya. Terus bod, di mana bod? Bod ini. Nah, ini agak tricky juga kalau bod, mirip kayak kalau begitu teh mirip kayak ro ya. Keluarnya dari apa? Dari dua sisi lidah atau salah satunya bertemu dengan gigi geraham. Salah dua nih, lidah kita kan punya dua sisi ya, kanan dan kiri. Maaf nih teman-teman, kita contohkan gini. Kanan kiri. Keluarnya dari mana? Keluarnya dua sisi lidah. Dua sisi lidah ini. Nah. Ya. Bertemu dengan gigi geraham. Gigi geraham teman-teman ada di mana? Bo. Tapi ingat dia isti'ala. Jadi lidah ngangkat dikit. Bo, bli, du. Bo, bli, du, do. Ya. Bo, bli, du. Nah, do itu ingat dua sisi lidah bertemu dengan gigi geraham atau salah satunya. Teh aku mah nggak bisa do itu semua gigi semua sisi yang tuh gigi geraham aku nggak bisa. Boleh salah satunya. Di atasnya deh, kalau nggak salah di atasnya do itu. Boleh salah satunya tuh gimana, misalkan salah satunya itu yang kanan doang, bo. Makanya kenapa ada orang ketika dia baca Al-Fatihah, menurutnya gini, ghairil maghdubi itu ini suka gitu. Karena dia menyentuhkan salah satu bagian sisinya, sisi lidah ke gigi geraham. Dan tidak ada yang lebih afdol mengucapkan huruf dod kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara para sahabat yang pengucapannya hampir mendekati Rasulullah adalah Sayyidina Umar. Gitu. Maka dulu pun sahabat itu dikoreksi dodotnya itu sama Rasul banyak. Nah, aku nggak bisa, nggak apa-apa teman-teman. Kita namanya belajar. Sahabat pun banyak koreksiannya dari Rasul gitu kan ya. Apalagi kita mau apa gitu ya. Oke. Nah, bod itu dia dua sisi lidah atau salah satunya ketemu dengan gigi geraham. Terus boleh kita lanjutkan ke Umi lagi. Ini teteh ngaclok ya, nggak apa-apa ya. Jadi nyambi. Boleh kita ke Umi jilid 5 lagi? Nah, kalau tadi kita sudah mengenal domah tain wakof gitu ya. Boleh bawahnya lagi. Selanjutnya kita akan lihat next. Oke. Nah, lihat di halaman 5. Sama ya. Rusulun dibaca rusul,
Ingat, nah ini kadang-kadang ada yang kelirunya itu biasanya kayak gini. Alhaakumut takasur. Padahal su-nya itu pendek. Alhaakumut takasur. Pendek ya. Terus khusrin dibaca khusr. Khusr. Sinnya mati, ro-nya juga mati. Bukan khusrin atau gimana ya biasanya ya, kesalahan-kesalahan yang sering muncul tuh, tapi dibacanya sinnya dapat, ro-nya juga dapat, tapi ro-nya ini di sini tebal, khusr gitu ya. Alhaakumut takatsur. Oke, kita baca bareng-barang, teman-teman boleh dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Oke. Hatta zurtumul maqabir. Wasyaf'i wal watr. Wal laili idza yasr. Wa rabbaka fakabbir. Wa thiyabaka fatahhir. Oke, beda. Alhaakumut takatsur, ro-nya tebal. Alhaakumut takatsur. Ro kita itu punggungnya langsung naik ke atas. Beda dengan warabbaka fakabbir. Punggungnya nggak terlalu naik ke atas. Itu disebut ro-nya yang tipis gitu ya. Oke, boleh dilanjut lagi next halaman selanjutnya, Dek. Kita percepat. Izin minum ya, teman-teman. Oke, nah di halaman 7. Rodiyatan jika wakaf dibaca mohon maaf, rodiyatan, jika wakaf dibaca rodiyah. Tak marbuto ketika wakaf dibaca jadi ha. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Yuk. Hal ataka hadithul ghasyiyah. La tasma'u fiha laghiyah. La tasma'u fiha laghiyah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Ya laitaha kanatil qadiyah. Ya laitaha kanatil qadiyah. Kalla bal la yakhafunal akhirah. Kalla bal la yakhafunal akhirah. Oke, nah tadi Tata dengar tinggal ini ya, teman-teman tinggal memperbaiki akhirah gitu ya, perbaiki sedikit makhrajnya. Oke, boleh next lagi. Nah, selanjutnya di halaman nah ini mim mati nun tasdid dan mim tasdid halaman 9 ya. Tadi di halaman di jilid 5 selain kita belajar wakaf, kita juga belajar dengung. Nah, makanya kenapa beberapa biasanya kalau udah lancar banget bacaannya, makhrajnya udah bagus gitu ya, di Umi misal. Makhrajnya bagus, bacaannya udah bagus, tapi ternyata nggak lulus sertifikasinya. Biasanya kebanyakan kelirunya di sini. Di gunnah atau di dengungnya. Nun bertasydid dan mim bertasydid. Nun dan mim ini punya sifat khusus, yaitu gunnah, tidak dimiliki oleh huruf lain. Nun dan mim dia wakaf pun dia punya sifat gitu ya. Nah,
Makanya ketika nun atau mim berhenti atau wakaf di akhir, kita nggak boleh kayak gini. Teteh contohkan yang ini. Mimma yashtahun. Ketika wakaf, yashtahun. Jangan yashtahun. Orang Sunda mah tuh nyebutnya namanya mun eureun teh eureun we gitu. Yashtahun. Nah, karena dia punya sifat dengung atau gunnah, maka ketika wakaf dia yashtahun. Ada dengungnya dulu dikit. Nun bertasdid dan mim bertasdid dibacanya lebih dengung panjang. Dengungnya panjang dibandingkan dengung-dengung yang lain. Maka ketika nemu ini ditahan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Inna yuk Inna kausar. Oke, nah nun bertasdidnya inna, jangan ada kayak gini. Inna a'thaina kal kautsar. Itu kurang tepat. Karena nun bertasdid dengungnya lama. Inna, rasakan dengungnya sampai masuk ke hidung. Ada namanya khoisyum, makanya ada makhraj khoisyum. Dia masuk ke rongga hidung. Cek kita betul atau enggaknya ketika mengucapkan gunnah gitu ya, adalah ketika dipencet suaranya hilang. Contoh selanjutnya, tsummas sabila yassarah. Coba. Summas sabila yassarah. Nah, kalau dengung kita betul, sum ketika dipencet hidungnya hilang suara kita. Sum. Tapi kalau misalkan dengung kita salah, dipencet pun masih ada suaranya karena nggak masuk ke rongga hidung. Sum. Coba ceritanya teteh mimnya salah. Summas sabila yassarah masih kedengeran. Tapi kalau dengungnya sampai ke hidung, langsung ditutup pun hilang. Ya. Kita lanjutkan. Summa inna alaina bayanah. Summa inna alaina bayanah. Oke, tadi ada sedikit yang keliru, teteh nggak tahu siapa. Summa summanya dengungnya panjang, tapi innanya pendek. Nah, itu salah, keliru. Dua-duanya harus panjang. Summa inna alaina bayanah. Silakan. Summa inna alaina bayanah. Oke. Summa inna alaina hisabahum. Summa inna alaina hisabahum. Nah, jangan bahum. Udah hilang, we. Karena mim dan nun itu punya sifat gunnah, jadi ketika dia wakaf hisabahum, hilangnya itu pelan-pelan, jangan hisabahum, hilang, we. Hisabahum, nah, pelan-pelan ya. Oke, ini untuk nun dan mim bertasydid. Boleh di next lagi. Ini bahasan jilid 5 dan 6 itu cukup banyak ya. Nah, kalau halaman 10 11 itu buat latihan. Nanti teman-teman kalau mau latihan silahkan. Nah, selanjutnya di halaman 12. Nah, kita mengenal hukum nun mati dan tanwin ya. Nun mati dan tanwin. Nun mati dan tanwin di jilid 5 dibacanya dengung. Nah, bedanya umi sama yang lain adalah kalau yang lain mungkin kita ini ya, nun mati bertemu ta, nun mati bertemu fa, nun mati bertemu kaf, itu namanya ikhfa misalkan. Kamu harus dengung. Nah, enggak. Kalau di umi di jilid 5 kamu temuin nun mati atau tanwin itu dibacanya dengung. Karena umi itu bahasa ibu, bahasa yang mudah dimengerti oleh anak. Ya, maka ketika kita menemukan nun mati atau tanwin di jilid 5 bacanya harus dengung. Beda ketika kita menemukan nun mati atau tanwin di jilid 6. Tapi kita juga harus tahu
Dia berhadapannya sama huruf apa. Nanti biasanya kalau udah terbiasa Umi, oh baru sadar, oh ternyata nun mati bertemu huruf apa di jilid 5 dengan nun mati bertemu huruf apa di jilid 6, oh ternyata hurufnya beda. Makanya ke anak itu, bukan ke anak ya, ke data di sekolah ya, ke anak itu kita nggak ngenalin, ini nun mati ketemu fa dibacanya ini ya, dibacanya ikhfa ya, harus dengung ya, harus sama, enggak. Gitu ya. Cuma bedanya kita lihat huruf ini min tahtiha, dengungnya ada dengung yang ikhfanya ya, ada yang dekat, ada yang jauh, dan ada yang sedang. Kalau nun mati bertemu ta ya, huruf ta ini karena teman-teman sudah dewasa jadi sudah bisa menangkap ya maksud nun mati bertemu ta dan lain-lain itu kayak gimana. Nah, nun mati bertemu ta itu dengungnya bukan tahtiha, nggak kayak yang lain. Nun mati bertemu ta dengungnya sedikit. Kenapa sedikit? Karena makhraj nun dan ta itu nggak jauh beda. Coba teman-teman ucapkan na. Ucapkan ta. Dekat nggak makhrajnya? Posisi lidahnya deket nggak? Nah, untuk membedakan mana sih dengungnya yang harus lama, mana dengung yang harus dengung banget, dan mana yang harus sedikit aja. Itu cek di makhrajnya. Kalau nun bertemu ta, karena makhrajnya ta itu dekat sama na, jadi cukup min tahtiha, bukan min tahtiha. Gara-gara ini ikhfa, ini ikhfa. Jadi kita harus bacanya min tahtiha. Ikhfa itu atau dengung itu bukan berarti ya, tapi memasukkan makhraj ke rongga hidung. Min tahtiha ila tazakka. Jadi ketika mengucapkan nun, lidah kita siap-siap untuk kembali ke makhraj ta. Kalau teman-teman bisa bayangin ya, lidah kita dari nun balikin ke ta, deket. Ila tazakka. Gitu ya. Oke, kita baca bareng-bareng. Tasmiyatal unsa. Tasmiyatal unsa. Nah, ta juga mirip kayak ta. Dia tidak terlalu jauh, tapi dia tidak terlalu dekat. Ma'a sajjaja. Ma'an sajjaja. Ajainakum. Anjainakum. Ainu jariyah. Ainu jariyah. Nah, ini kayak gini nih. Ainu jariyah. H-nya jangan jariyah. Jariyah. Ada hembusan nafasnya dulu. Terus gini nih. Ini yang perlu dikoreksi. Teteh soalnya baru tahu ini ketika Teteh belajar Umi. Teteh pribadi baru tahu. Yang Teteh tahu ketika nun mati bertemu huruf-huruf ikhfa itu adalah dengung doang. Misalkan ainun jariyah, misalkan ainun jariyah. Ternyata ketika Teteh belajar di Umi, Teteh baru tahu kalau dengung itu ditahan. Ainun jariyah. Nah, jadi bukan langsung ainun jariyah gitu. Contohnya lagi misalkan waka sandihako. Dulu pas sebelum belajar Umi tetap bacanya waka sandihako. Yang penting dengung gue. Padahal dengung itu selain memasukkan ini kalau nggak hidung gitu ya, tapi ditahan juga. Oke, coba kita baca yang terakhir. Sijil. Sijil. Biqalbin salim. Biqalbin salim. Oke, nah tadi sudah bagus tuh, ada yang meme-nya bagus, meme-nya dia gunanya bagus. Oke, boleh di next. Kita next lagi. Oke, halaman selanjutnya itu latihan, masih latihan, lanjut. Nah,
Fawatihus Suwar halaman 20. Lihat. Nah, biasanya kalau di sekolah anak-anak tuh banyak yang ngulang terus halaman 20-nya. Karena ini adalah Fawatihus Suwar atau huruf-huruf yang menjadi pembuka surat gitu ya. Yang biasanya keliru dibacanya. Kenapa kelirunya? Karena banyak bahasa kita nyama trikinya gitu ya. Nah, Teteh mau tanya. Di baris pertama ada ha, ya, to, ha, ro. Berapa ayun bacanya? Ada yang tahu nggak? Berapa harokat? 1 ayun 2 harokat. Iya, 1 ayun atau 2 harokat. Terus yang bawah, nun, kof, sod, ain, sin, lam, kaf, mim. Berapa ayun? 6 harokat. 3 ayun. 6 harokat atau 3 ayun. Nah, terus di bawahnya, nun, kita contohkan. Bukan contohkan, Teteh mau pilih dulu salah satu. Boleh deh, Halimah aja boleh. Coba Halimah dibaca halaman baris ke 3 dari nun sampai tosin. Pakai bismillah. Boleh? Ya, pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Hamim. Qaf. Yasin. Sod. Tosin. Shadaqallahul azim. Oke. Nah, sedikit koreksi, beberapa gunanya belum terdengar. Kayak Yasin. Ingat, bukan na-nya, nunnya bukan langsung hilang. Tapi Yasin. Ada gitunya dulu. Gitu ya. Kalau panjang pendeknya betul. Hamim hanya 1 ayun, mimnya 3 ayun. Kita contohkan. Hamim. Ingat, mim akhirnya mim. Ya, akhirnya huruf M kan. Berarti ada gunahnya. Terus yang tadi kof akhirnya ada huruf kof tuh kan Q O F gitu kan. Kof. Karena huruf akhirnya fa gitu kan. Kof. Berarti harus ada aliran nafas. Kof. Terus sod. Coba Teteh mau tanya. Bukan tanya. Teteh ngajak teman-teman untuk ngebayangin. Sod itu masa Teteh atau Teteh tulisin gitu. Nanti sih nggak kelihatan kalau pakai ini. Nah, sod itu ya, teman-teman bayangin, sod itu SHOD kan nulisnya. Nulis latinnya kan. Berarti huruf akhirnya adalah dal. Dal itu punya sifat qalqalah. Maka ketika mengucapkannya sod, ada qalqalahnya di akhir. Karena kalau kita urai dalam tulisan Latin, SHOD, D-nya ini, qalqalah. Ya. Sod. Mirip kayak Yasin tadi, Hamim tadi. Karena ujungnya mim, ujungnya nun, berarti ada gun nahnya. Oke, selanjutnya coba Teteh minta siapa ya? Agustia deh, Agustia. Yang alif lam ro. Coba dibaca sampai alif lam mim sod. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam. Alif lam. Alif lam. Alif lam. Oke. Nah, sedikit koreksi. Nanti ada beberapa koreksi. Dan beberapa ada, nanti Teteh kasih contoh, beberapa bacaan yang kadang-kadang sering terlewat. Bukan terlewat, sering keliru. Alif, lam, ro. Biasanya kayak gitu kan. Mim bertemu, kita bayangin, lam.
LAM bertemu ro. Mim berarti ketemu ro. Dengung atau enggak? Enggak kan? Berarti alif lam ro. Bukan lam ro. Ya. Alif lam ro. Yang alif lam mim. Alif lam mim. Ini ingat lam, huruf lam LAM bertemu mim, MIM. Berarti kan ujung ke ujung mim bertemu mim. Bayang nggak? Huruf M ketemu huruf M, ya. Mim itu punya sifat gunnah dan mim bertasdid itu punya sifat gunnah yang panjang. Jadi alif lam mim itu salah. Yang betulnya gimana? Yang betulnya adalah alif lam mim. Masukin dulu setelah lam, gunahin dulu. Lanjutin mim. Gitu ya. Tapi bukan mimnya juga bukan gini. Mim bukan mim tapi mim gitu ya. Paham nggak? Teteh takutnya teteh bayangin teman-teman nggak ikut ngebayangin. Insyaallah ya, kebayang ya. Alif lam mim. Gitu. Terus yang alif lam mim sod. Ingat ada kolko lah ya. Alif lam mim sod. Ada kolko lahnya ya. Bentar deh sambil cas. Oke, selanjutnya yang bawahnya siapa ya? Marsinah boleh deh. Yang alif lam mim ro, alif lam mim sod, toha, tosin mim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ro. Alif lam mim sod. Toha tosim mim. Sadaqallahul azim. Oke, ini banyak yang Tata koreksi ya. Sebentar. Tata izin mau nulis dulu nih. Sebentar. Oke, ini teman-teman Tata izin pakai kamera belakang ya. Oke. Nah, lihat teman-teman. Kelihatan nggak ya? Semoga kelihatan ya. Kelihatan nggak ya? Semoga kelihatan. Oke, nah. Alif, lam, mim. Bentar ya, Tata habis ngajar anak-anak, jadi dihapus dulu. Nah, di sini alif, lam, mim, ro. Perhatikan. Alif, lam, mim, ro. Ketika alif, lam ketemu mim, ini double apa? Double gunnah. Mim, ro. Mim ketemu ro tidak gunnah. Jadi alif, lam, mim, ro. Ya, ini lam. Salah, kurang a berarti. Lam, la-nya panjang. Lam, mim ketemu mim, gunnah. Lam, mim, ro.
Begitupun dengan po, sin. Kan itu kalau diurai, kita urai ya. Po, huruf sin, dan huruf mim. Po, sin, mim. Ini nun bertemu dengan mim. Hukumnya dengung. Maka di sini pun harus ditahan. Posim mim. Bukan tosin atau tosim mim. Ada dengungnya dulu. Posim mim. Udah ya. Bisa difahami nggak penjelasan Teteh? Takutnya, aduh, Teh nggak ngerti gitu. Insyaallah bisa ya. Semoga bisa difahami. Nanti seiring berjalannya teman-teman latihan, semoga bisa lebih baik. Boleh di next lagi. Nah, di halaman 21-nya nun mati bertemu. Baru ini kita ngenalin ke anak-anak. Ya, nun mim wawu, kalau ketemu huruf ya nun mim wawu, itu dibacanya dengung ya. Baru kita ngenalin nih. Baru teman-teman dikenalin kalau ketemu huruf ya nun mim wawu dibacanya dengung. Ayyatiyahum liqaumi yu'minun. Gitu ya. Oke, coba kita baca bareng-bareng yang 2 baris paling bawah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita contohkan dulu. Kitabum marqum. Kitabum marqum. Yauma idzim musfirah. Yauma idzin musfirah. Ilaha wahida. Ilaha wahida. Wa fakihatan wa abba. Wa fakihatan wa abba. Masya Allah ya. Ingat, bertemu dengan ya nun mim wawu dibaca dengung. Dengung itu bukan tapi ditahan. Tata dulu belajarnya ilaha wahida. Ternyata ilaha wahida. Ternyata ada ditahannya. Boleh next lagi? Boleh next lagi. Ini untuk latihan-latihannya teman-teman. Nah, apalagi kalau mim mati bertemu mim lagi. Ini lebih panjang lagi dengungnya. Mim ma hatta yubayyina lahum ma yattaqun. Gitu ya. Jadi lebih panjang. Kalau dibaca di bahasa tajwidnya idgham mutamassilin atau idgham mislain atau kita kenalnya idgham mimi gitu kan ya. Oke, kita coba baca 2 baris paling bawah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ja'ahum ma kanu yu'adun. Summa ja'ahum ma kanu yu'adun. Oke. Lahum maghfiratu wa rizqun karim. Lahum maghfiratu wa rizqun karim. Oke, hati-hati di sini lahum itu panjang ditahannya harus lebih panjang daripada Oke teman-teman, maaf tadi keluar. Oke, hati lebih panjang daripada magfiratu. Misalkan magfiratu ditahan nih dengung. Lahumnya kurang panjang. Nah, itu juga keliru
Ya. Oke, boleh di next. Nah, di halaman 31. Oke. Mim ba'di. Ya, itu kalau dalam hukum tajwidnya dibacanya hukumnya iqlab. Tapi karena di Umi itu tajwid itu belajar di akhir, jadi ini pakai bahasa ibu. Pokoknya bahasanya kalau mim mati ketemu ba dibacanya dengung. Udah itu aja. Mim ba'di. Ya. Sama dengan mim ba'di. Nah, nulisnya min ba'di tapi dibacanya mim ba'di. Oke, kita baca bareng-bareng dua baris di bawah. Fabi ayyi haditsim ba'dahu yu'minun. فبأي حديث بعده يؤمنون. Oke, fabi ayyi, i-nya pendek ya. Fabi ayyi haditsim, bukan fabi ayyi haditsim. Oke. Lanjut. Wa wujuhu yauma idzim basirah. ووجوه يومئذ باسرة. Oke, boleh di next lagi. Lagi. Ini latihan lagi ya. Nah, halaman 36. Itu lam lafaz Allah dibaca tipis billah. A'udzu billahi. Gitu ya. Bismillahi. Itu dibaca tipis. Coba kita baca bareng-bareng satu baris paling bawah. Qulillahu syahidum baini wa bainakum. Qulillahu syahidun baini wa bainakum. Oke, di halaman selanjutnya lam lafaz Allah dibaca tebal. Wallahu nah, wal langsung ketika mengucapkan wa, lidah kita langsung ke makhraj lam. Wallahu nasrullah wallahu bima ta'maluna basir. Gitu ya. Kita coba baca yang paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha alimun bidzatis sudur. Innallaha alimun bizatis sudur. Oke. Boleh di next lagi. Terus di halaman paling terakhir. Nah, di halaman paling terakhir kita ketemu lagi sama sama Fawatihus Suwar. Cuma bedanya, nah kalau kayak gini, Hamim Ayn Sin Qaf. Nah, ingat-ingat teman-teman, ketika kita nemuin ini, kita bayangkan kalau dia Latin kayak gimana. Itu aja kuncinya. Ain, karena nulisnya Ain kan, ada N di belakangnya. Ketemu dengan Sin, N ketemu dengan S, berarti dengung. Ainnya dulu selesaikan, baru dengung. Ain, Sin, Qaf. Sin juga sin sin ketemu dengan ko, nun bertemu dengan ko, berarti sin qaf. Gitu ya. Itu kuncinya. Pokoknya kalau kayak gini teman-teman bayangkan ada Latinnya. Boleh di next lagi ke Umi Jilid 6. Wah, nggak keburu ya. Karena bahasan Umi Jilid 5 dan 6 itu penting-penting teman-teman. Jadi kalau ngejar emang agak susah sih ini. Belum yang selanjutnya kita belajar gorib. Gorib itu bacaan-bacaan yang aneh dalam Quran, yang tidak biasa. Bukan aneh, yang tidak biasa dalam Al-Quran. Tuh ya. Nanti kalau keburu kita gorib hari ini, kalau nggak keburu berarti pekan depan.
apa ya, penutupan kelas, tapi apa ya, review dari awal sampai akhir, dan teman-teman masing-masing baca Quran tadinya. Tapi kalau nggak keburu nggak apa-apa. Nah, pokok bahasan jilid 6 itu kita mengenal bacaan qalqalah. Qalqalah itu huruf apa aja. Terus kalau tadi idgham biguna, sekarang idgham bilagun. Nah, jadi kalau di jilid 6 itu kita tidak mengenal dengung. Jadi kalau misalkan masih ada dengung di sini, biasanya diturunin ke jilid 5. Boleh di next. Nah, lihat. Koki kubako. Nah, ini dibacanya cepat. Qalqalah. Koki kubako. Koki kubako. Ya, dibacanya cepat, mantulnya cepat. Kita coba di Qul a'udzu birabbil falaq sama yang bawah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Yuk. Qul a'udzu birabbil falaq. Innama tu'aduna lasadiq. Innama tu'aduna lasadiq. Oke, ada yang kurang panjang dengungnya. Innama, ingat nun mati, nun bertasdid, dengunya panjang. Innama tu'aduna lasadiq. Itu ya. Oke, boleh di next. Ini huruf qalqalah ada ko, to. Kalau kita singkat baju di toko ya, teman-teman udah pada hafal insyaallah. Oke, next lagi. Ini latihan. Nah, babi bu babe. Itu cepat juga. Babi bu babe. Bukan babi bu babe. Babi bu babe. Gitu ya bacanya. Oke, kita baca yang pertama aja. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi amma yusyrikun. Panjang ya, panjang cepat ya. Subhanallahi amma yusyrikun. 1, 2, 3. Subhanallahi amma yusyrikun. Oke. Teh kan katanya kalau shin nggak boleh manyun-manyun. Ingat sebelumnya ada huruf doma, ada harokat doma. Kita itu harus bisa memberikan hak-hak harokat. Kalau doma bibirnya mencucu, jadi yushrikun gitu ya. Oke, boleh di next lagi. Kalau tadi babi buba, nah ini ada jaji jubaju. Hati-hati, tidak boleh becek. Tidak boleh becek. Jangan jaji jubaju. Nggak boleh. Jaji jubaju. Dadi dubadu. Gitu ya. Oke. Kita coba yang halaman, yang paling bawah. 2 paling bawah ada jim dan dal. 2 paling bawah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kadzalika naf'alu bil mujrimin. Inna kadzalika naf'alu bil mujrimin. Dilangsungin bil mujrimin. Bil mujrimin. Ya. Oke, yang terakhirnya yang bawahnya laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Oke, khalaqa. Ingat qalqalah. Qafnya juga qalqalah, bukan dalnya doang. Laqad khalaqa. Laqad khalaqa. Gitu ya. Oke, boleh selanjutnya di next lagi. Bentar. Oke, nah ini yang sering banget di ini juga. Kalau kita nemuin kayak gini, watab ya. Nah, teh ini tuh kalau waktu, teman-teman kita sambil bayangin, kalau waktu yang tadinya tuh gimana ya?
Teteh tunjukin pakai. Enggak deh. Kalau Teteh obrolin semoga teman-teman bisa kebayang ya. Teteh. Ini bentar Teteh izin off cam dulu. Teteh mau sambil nyambungin ke casan dulu. Oke ya. Nah, watab. Kalau kita bayangin tasdid itu kan berarti B-nya ada 2 kan. Ya. Bayangkan B-nya ada 2 dan dua-duanya mati. Kumaha macana. Ya. Kayak qaf bil haq kok. Nah, itu juga kan qafnya ada 2. Dua-duanya mati lagi karena waqaf itu wal haj juga gitu. Nah, cara bacanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, tabbat syada abi lahabi wa tab. Jadi ditahan dulu. Watab. Kalau yang tadi harus cepat kan? Babi bu babe. Tapi kalau ada tasdid ditahan dulu. Tabbat syada abi lahabi wa tab. Makanya kenapa dulu tetap pas pertama pas awal-awal di sekolah disalahin, Bu jangan gitu Bu bacanya, karena tetap bacanya tabbat syada abi lahabi wa tab. Kita gitu kan. Nah, kita belajar lagi ternyata watab gitu. Sama dengan haqqo dan hajj. Contoh lagi, ma khalaqallahu dzalika illa bil haqqo. Gitu. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Yuk, teman-teman coba baca dari tabbat syada. 1, 2, 3. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ingat? Tanwin bertemu waw dibaca dengung. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ulang. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Bukan watab. Watab. Ditahan dulu watab, baru ditambahkan watab. Ya. Yang bawahnya ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Ya. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Oke, tapi jangan sampai disengajain wal hajj. Digituin, jangan kayak gitu juga ya. Yang tabbat syada tetap masih kurang greget, coba siapa ya? Tetap tunjuk siapa deh. Yang belum tetap tunjuk Nawang. Coba Nawang baca yang tabbat syadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Oke, abinya masih kepanjangan. Abi lahabi itu cuma cukup 1 ayun. Coba diulang dari abi. Suaranya nggak ada. Ya. Abi lahabi wa tab. Wah, kurang. Watab. Coba. Abi lahabi. Ya, keresek-keresek lagi di teteh. Watab. Coba. Watab. Oke. Ya, nanti latihan lagi ya, Nawang ya. Oke, itu yang selanjutnya. Nah, halaman 9, nun mati atau tanwin bertemu lamro tidak dengung. Nah, karena biasanya karena di Umi Jilid 5 udah belajar dengung, semua yang ketemu nun dan mim dibaca dengung. Nah, ini juga hati-hati. Misalkan ar-ra'ahu staghna.
karena ada nun mati jadi ar ro-nya bacanya gitu deh kitanya. Hati-hati ya. Misalkan yang paling bawah khafidatur rafi'ah itu langsung, bukan khafidatur rafi'ah, tidak didengung kan. Fa'alul lima yurid langsung ya dibacanya ya, jelas. Boleh di next lagi. Di nextnya ke halaman selanjutnya lagi. Nah, itu juga nun mati atau tanwin bertemu alif atau hamzah dan ha, maka dibacanya jelas, tidak dengung. Marrotan ukhro kufuwan ahad gitu ya. Oke, boleh next lagi. Pokoknya di umi ini mah tidak ada dengung. Nah, bertemu dengan ha dan kho juga tidak dengung. Boleh next lagi. Nah, bertemu ain gin gitu. Nah, kalau jilid 6 dia lebih panjang lagi itu halaman 20-nya ya. Fatih huswalnya masih banyak lagi. Boleh di next lagi. Kita ngejar aja. Aduh. Nah, nun matif atau ya. Boleh next lagi. Nah, al-haqqah. Kumaha bacanya gitu kan. Malhaqqah. Jadi beresin dulu beresin dulu panjangnya, masukin ke qaf, baru qafnya mati. Dari qafnya siap-siap untuk waqaf. Malhaqqah. Ya. Fa idza ja'atis shakhah. Gitu ya. Kafah. K-nya panjangin dulu, baru masukin ke fa, baru fa-nya siap-siap untuk wakaf. Tuh ya teman-teman ya. Nah, alladzina dibaca lilladzina gitu ya. Manna'il lil khairi mu'tadim murib. Alladzi ja'ala ma'allahi ulang. Alladzi ja'ala ma'allahi ilaha. Ya. Nun itu jadi baca itu tuh dibacanya alladzi. Tadi bilangnya nilladzi ya. Ulang. Dibacanya harus alladzi ya. Alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhara fa'alqiyahu fil 'adzabis syadid. Ya, itu silahkan nanti teman-teman latihan. Boleh next lagi? Nah, ini masalan ada nun lagi di bawahnya, dibacanya masalanil qaum. Ya, aulahwan ada nunnya bingung. Aulahwanil faddu gitu ya. Aulahwanil faddu. Yang atas masalanil qaumu. Ya, ada dalam Al-Qur'an yang seperti ini, bukan masalan al-qaumu, tapi masalanil qaumu. Aulahwan infaddu, bukan aulahwanil faddu ya. Oke, nah terakhir ini pokok bahasa di juz 6 itu di halaman 31. Semua tulisan anak, nih teman-teman, anak saya yang ini nih. Ternyata bisa coret-coret nggak sih di sini? Oh, bisa ya. Nih, anak, semua tulisan anak yang alif, nun, naknya panjang, naknya itu harus dibaca pendek. Nah, ini adalah salah satu skill atau salah satu ilmu gorim. Jadi, kalau ketemu semua tulisan anak, naknya dibaca pendek. Aturannya itu. Ada pelajaran anak, semua tulisan anak, naknya dibaca pendek. Jika terpaksa waqaf, naknya dibaca panjang satu alif. Ya. Jadi kalau misalkan terpaksa waqaf boleh dibaca panjang. Contohnya gini, Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana. Boleh nggak bacanya kayak gitu?
Boleh nggak? Ada yang mau Boleh. jawab? Gimana Halimah? Boleh. Karena Boleh. diberhentikan di situ. Karena dibaca wakof. Kalau terpaksa wakof itu ada wakof yang emang wakof, ada yang terpaksa waktu wakof itu karena kita kehabisan nafas. Ya, nah kul inna, tapi kalau wasol nanya nggak boleh panjang. Jadi bacanya kul innama ana munziru wa ma min ilahin illallah. Jadi nanya dibaca pen deh, gitu ya. Boleh di next lagi. Ke bawahnya adalah latihan. Nah, walau do itu latihan sama kayak malhaqah. Cuma bedanya adalah walau do itu jadi jangan walado, tapi walau ada gitunya dulu, ada apa ya, kalau di slow motion itu masuk ke makhraj do-nya itu pelan-pelan. Waladhdallin gitu. Ya. Dan sedikit koreksi, Teteh baru tahu dari guru Teteh juga di ayat 7 dalam surat Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Biasanya kan kita berhenti di situ ya. Kalau memang nafas kita pendek, berhentinya di alaihim yang kedua. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baru dilanjutkan. Itu kata guru Teteh, lebih baiknya seperti itu. Boleh next lagi? Kayaknya udah habis sih. Ya, selebihnya adalah latihan. Nah, di Umi Jilid 6 lihat panjang-panjang. Kalau sebelumnya kita lihat pendek-pendek kan? Umi Jilid 6 latihan untuk menuju Al-Qur'an. Ya. Nah, selanjutnya ada pengenalan wakof. Kalau ada mim di atasnya, wakofnya itu namanya wakof lazim. Harus berhenti. Wajib berhentinya. Nah, terus kalau ada wakof po, kof lam, kof fa, terus jim, itu tanda wakof, lebih baik berhenti. Saya aku mau pengen dilanjutin, ya boleh, tapi lebih baik berhenti. Beda dengan yang bawah, sod lam, kof lam, zai, terus sod itu tanda wasol. Jadi kalau kita nemu wakof di atasnya lam, lebih baik dilanjutin. Tidak berhenti di situ. Jadi lebih baik diwasolkan. Yang terakhir adalah mu'anakoh. Mu'anakoh itu yang titik 3. Nah, itu peraturannya adalah kita berhenti di salah satunya. Entah itu di titik yang pertama atau di titik yang kedua. Itu mungkin ya teman-teman, sampai Umi jilid 6 dulu deh kayaknya. Ya, udah malam, Teteh juga udah mulai ini teh hawanya udah mulai ngantuk. Oke ya. Teteh kembalikan lagi ke MC. Nah, tapi pesan Teteh, teman-teman jangan lelah belajar. Ya. Latihan, terus latihan. Cara latihannya apa? Tilawah. Makin kita sering tilawah, lidah kita bakal makin terlatih untuk mengucapkan huruf-huruf sesuai dengan makhrajnya. Ya. Oke, mohon maaf nih teman-teman kalau banyak kekurangan, salah kata, dan perbuatan yang lain-lain gitu ya. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita semua, dan semoga Allah berikan pemahaman kepada kita atas apa-apa yang telah kita pelajari hari ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Teteh kembalikan ke MC. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Teh. Selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Bisa buka mikrofonnya atau melalui chat. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Oke, baik. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, lanjut ke pembacaan doa penutup kepada Ukhti Siti Marsina. Kepadanya dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menutup pada malam hari ini, marilah kita menadahkan tangan sejenak.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lamu anna hazihil qulub qad ijtama'at ala mahabbatika wa taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawasikillahumma rabitataha wa adimudaha wahdiha subulaha wa mla'aha binurikal lazina la yakhbu washrah suduraha bifaidil iman bika wa jamilit tawakkuli alaik wa wajriha bima'rifatika wa amitha ala syahadah fi sabilika innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Disiplin Marsina. Selanjutnya sesi dokumentasi bagi yang bisa buka kamera. Silahkan dibuka. Oke, langsung dibuka kameranya. Ya. Oke, 1, 2, 3. Lagi, sekali lagi. 1, 2, 3. Alhamdulillah, teteh dan teman-teman, kita sudah berada di penghujung acara. Jazakumullah khairan katsiran kepada teteh dan teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di kegiatan training for muslimah di kelas tahsin. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Teh Nabil bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Saya selaku MC kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman. Terima kasih, Teh. Turun teh.